Tari kreasi daerah, seni budaya dan prakarya kelas 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 4A maupun B yang saya sayangi dan juga saya banggakan. Alhamdulillah untuk pagi hari ini kita memulai untuk kegiatan belajar mengajar kita. Semoga anak-anak tetap diberi kesehatan dan juga bisa beraktivitas dan memiliki semangat untuk belajar. Anak-anakku semuanya kelas 4 yang saya sayangi, untuk hari ini kita akan belajar kembali untuk mata pelajaran SBDB. Untuk itu anak-anak persiapkan buku kalian, buku SBDB halaman 3, kalian buka tentang tari kreasi daerah. Selanjutnya anak-anak silakan memperhatikan penjelasan dari Pak Udin mengenai tari kreasi daerah di Indonesia. Tari kreasi daerah adalah tarian yang diinovasikan dengan menyesuaikan gerakan tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Jadi itu adalah pengertian daripada tari daerah, tari kreasi daerah. Jadi tari kreasi daerah ini adalah tari yang sengaja dibuat oleh manusia untuk dipertontonkan, dipertunjukkan dengan menyesuaikan gerakan tubuh secara berirama. Jadi gerakan tubuhnya menyesuaikan irama daripada musiknya. Jika musiknya cepat, maka gerak tari juga cepat. Jika musiknya lambat, maka gerakan tari juga ikut lambat. Itulah pengertian daripada tari kreasi daerah. Nah, berdasarkan jenisnya, tari-tari tersebut dibedakan menjadi beberapa kelompok. Sekarang kalian buka halaman 3 yang paling bawah. Berdasarkan jenisnya, tari dapat digolongkan ke dalam tari rakyat, kemudian tari klasik atau tari kuno, dan juga tari kreasi. Nah, untuk kali ini Pak Udin akan membahas bersama dengan kalian mengenai tari kreasi, khususnya tari kreasi daerah. Selanjutnya anak-anak silakan membuka bukunya kembali halaman 4 mengenai gerak dasar tari kreasi daerah. Sudah? Setelah membuka halaman 4, silakan perhatikan di halaman pertama, kalian beri garis bawah. Seni tari adalah sebuah gerakan dinamis dan berirama yang memberikan rasa atau nuansa tertentu kepada yang menyaksikannya. Nah, itu kalian garis bawah ya anak-anak. Nah, jadi sebuah seni tari itu merupakan gerakan dinamis dan berirama. Jadi ada iramanya, ada musiknya yang memberikan rasa ketika seseorang menyaksikan itu merasakan apa yang disampaikan oleh penari. Itu pengertian daripada seni tari. Sesuai perkembangannya, kini banyak terlahir berbagai macam tari kreasi. Tari kreasi adalah jenis tarian yang diinovasikan dengan menyesuaikan gerakan, alat pengiring atau properti yang digunakan dalam tarian tersebut agar terlihat modern. Itu kalian garis bawah ya anak-anak. Serta dapat diterima oleh masyarakat Indonesia seiring dengan perkembangan zaman. Sekarang unsur-unsur daripada tari kreasi itu kalian garis bawahi unsur-unsurnya. Seni tari terdiri dari beberapa unsur. Unsur tersebut adalah yang pertama adalah gerakan. Nah, unsur dari tari tersebut adalah gerakan, kemudian tema dari tari tersebut, kemudian iringan atau musiknya. Selanjutnya tata busana yang keempat, tata rias, properti tari. Properti tari itu riasan-riasan dari tari tersebut, dan lighting atau lampu jika itu dipertontonkan di khalayak umum. Sekarang yang A, gerakan. Gerakan merupakan sebuah unsur utama dalam sebuah tarian. Gerakan tari merupakan serangkaian gerakan anggota tubuh yang memiliki nilai estetis sehingga dapat dinikmati oleh orang lain ketika melihatnya.
Jadi gerakan dari tari tersebut melibatkan seluruh anggota tubuh dan sehingga seorang yang melihatnya atau penontonnya itu bisa merasakan alur daripada tari tersebut. Misalnya tari reog. Pada tari reog tersebut ada beberapa properti dan juga ada beberapa jenis gerakan. Nah, dari gerakan tersebut kita bisa melihat itu maksudnya itu tari cerita daerah atau jenis tari kreasi. Nah, itulah mengenai gerakan daripada seni tari. Selanjutnya tema merupakan unsur tari yang tidak bisa dipisahkan. Jadi misalnya tari reog Ponorogo, temanya apa? Temanya mengenai perang pada masa Babat Ponorogo. Itu misalnya tari reog Ponorogo. Selanjutnya iringan daripada tari. Nah, iringan dalam sebuah tari bisa berasal dari gerakan tubuh penari yang lain, dan ada pula yang berasal dari permainan berbagai alat musik. Misalnya jika di Bali tari kecak misalnya, itu ada iringan dari tepuk tangan dan juga sorakan daripada si pemain tarinya. Juga ada tari misalnya tari reog Ponorogo, itu juga diiringi oleh beberapa alat musik. Itulah iringan-iringan daripada tari. Kemudian setting panggung kalian baca. Nah, selanjutnya tata busana dan tata rias ini juga harus sesuai anak-anak. Misalnya tari reog itu harus sesuai, harus mengenai reog. Kemudian properti memang memegang peranan yang sangat besar bagi penciptanya. Suatu nuansa dari sebuah tarian. Contoh properti misalnya topeng pada tari topeng, piring pada tari piring, dan payung pada tari bondan. Selanjutnya lighting atau pencahayaan ini juga penting dalam sebuah pertunjukan seni kreasi tari. Nah, selanjutnya anak-anakku semuanya, di akhir video nanti Pak Udin akan menyajikan contoh tari kreasi daerah. Silakan anak-anak menyaksikan sebagai bahan pembelajaran untuk hari ini dan juga mengenal wawasan budaya mengenai tari kreasi daerah yang ada di Indonesia.
Baik anak-anakku semuanya, mungkin itu saja kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dari awal sampai akhir dari apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi anak-anakku semuanya dan juga menambah wawasan mengenai tari kreasi daerah yang ada di Indonesia. Sekian, jika ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan saya mohon maaf. Untuk tugas hari ini silakan anak-anak menggarisbawahi dan juga mempelajari dan membaca kembali mengenai tari-tari kreasi daerah. Sekian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.